diceritakan oleh Resi Radi kepada Sri Mohorojo Kanwo. Sang Hyang Guru memerintahkan kepada Bathara Endra untuk membangun istana di puncak Gunung Semeru. Istana itu dinamakan Kahyangan Suraloyo. Berbagai keindahan yang dibangun di Suraloyo dibuat semirip mungkin dengan Kahyangan Jonggring Saloko di Gunung Mahameru. Bathara Endra bertahta di Kahyangan Suraloyo dengan gelar Sang Hyang Suropati, menjadi dewa tertinggi di tanah Jawa. Ia dibantu oleh Bathara Wrehaspati dalam menjalankan pemerintahannya. Pada suatu hari, Bathara Guru dan Bathara Narodo berkunjung ke Kahyangan Suraloyo. Bathara Endra dan Bathara Wrehaspati menyambut kedatangan mereka dan mempersilakan Sang Hyang Jagatnoto duduk di tahta Balai Marcukundo. Sang Hyang Pramesti Guru sangat berkenan melihat hasil kerja Bathara Endra yang telah membangun Kahyangan Suraloyo di Gunung Semeru yang sangat mirip dengan Kahyangan Jonggring Saloko di Gunung Kailoso, mulai dari Balai Marcukundo, Balai Morokoto, Taman Nadisoro, Repat Kepanasan, Kori Selomatangket, Balai Paparyo Warno, Sumur Golang Galing, Wot Ogal Agil, sampai Gunung Jamur Dipo, dan Kawah Condro Dimuko, semua dibuat sama persis dengan Kahyangan Jonggring Saloko. Demikianlah, jika di Kahyangan Jonggring Saloko, Bathara Guru berwenang mengangkat manusia yang berbudi luhur menjadi dewa, maka di Kahyangan Suraloyo pun, Bathara Endra memiliki wewenang yang sama. Akan tetapi, Sang Hyang Endra mengaku tidak bisa memberikan umur panjang kepada dewa yang telah ia angkat, karena di Kahyangan Suraloyo tidak terdapat air kehidupan, Tirtomarto Kamandanu. Bathara Guru menasihati Bathara Endra supaya tidak berkecil hati, karena kedatangannya ini justru untuk memberikan petunjuk bahwa Tirtomarto Kamandanu memiliki padanan air yang mempunyai daya khasiat yang sama, bernama Tirtomarto Siwambo, yang bisa menjadi milik Kahyangan Suraloyo. Jika dulu Tirtomarto Kamandanu diperoleh sang leluhur Sang Hyang Nurcahyo melalui Topo Broto di Kutub Utara, maka Tirtomarto Siwambo bisa diperoleh jika para dewa bekerja sama dengan para raksasa dan para naga mengangkat Gunung Mandorogiri di Laut Selatan. Setelah menerima petunjuk tersebut, Bathara Endra segera mengutus Bathara Wrehaspati untuk berkeliling mengundang para dewa dan para naga di tempat masing-masing. Tidak lama kemudian, para dewa itu pun berdatangan di Kahyangan Suraloyo. Mereka adalah Bathara Sambo, Bathara Brahmo, Bathara Bayu, Bathara Wisnu, Bathara Wungkuhan, Bathara Siwah, Bathara Kuwero, Bathara Suryo, Bathara Condro, Bathara Temburu, Bathara Yomodipati, Bathara Komojoyo, Bathara Mohodewo, Bathara Cokro, Bathara Asmoro, Bathara Gonopati, dan Bathara Penyarikan. Sementara itu, kaum naga yang hadir adalah Bathara Anantobogo dan Bathara Basuki. Kini, tinggal urusan mengundang para raksasa, yang membuat Bathara Endra merasa enggan. Bagaimanapun juga, para raksasa ada di bawah perintah Bathara Kolo. Sedangkan Bathara Kolo pernah berselisih dengan Kahyangan Suraloyo pada saat dulu menjelma sebagai Sri Mohorojo Birowo. Bathara Guru selaku orang tua, berusaha adil, tidak memihak Bathara Endra maupun Bathara Kolo. Ia hanya mengingatkan bahwa Gunung Mandorogiri hanya bisa diangkat jika para dewa bekerja sama dengan para raksasa dan para naga. Dengan demikian, Tirtomarto Siwambo bisa diperoleh, dan nantinya akan sangat berguna pada saat Bathara Endra mengangkat dewa baru. Barang siapa meminum Tirtomarto Siwambo, maka khasiatnya sama dengan meminum Tirtomarto Kamandanu, yaitu memperoleh umur panjang dan awet muda, sampai kelak hari Moho Praloyo tiba.
Setelah memantapkan hati, Bathara Endra akhirnya berangkat menuju hutan Krendowahono, untuk mengundang Bathara Kala, dan para raksasa. Bathara Wrehaspati dan beberapa dewa lainnya, ikut pergi mengawalnya. Diceritakan, Bathara Kala masih menjalani masa pembuangan di hutan Krendowahono, sebagai hukuman atas kekalahannya dulu, saat menjadi Sri Maharaja Birawa. Di situ, ia dihadap para murid yang terdiri dari kaum raksasa. Adapun pemimpin para raksasa itu, bernama Ditya Kalarahu, bersama anaknya, yang bernama Ditya Jantaka. Dalam pertemuan itu, Bathara Kala mengumumkan, bahwa Ditya Kalarahu telah menamatkan semua pelajaran darinya, dan berhak menerima murid sendiri, untuk ikut menyebarkan ajaran Kala. Maka, Bathara Kala pun mengangkat Ditya Kalarahu sebagai pendeta, bergelar Resi Rembug Culung. Sedangkan Ditya Jantaka ditunjuk sebagai pembantunya, bergelar Putut Jantaka. Tidak lama kemudian, ada seorang murid datang melapor kepada Sang Hyang Kala, bahwa Bathara Endra sedang dalam perjalanan menuju hutan Krendowahono, dengan dikawal para dewa. Bathara Kala sangat marah. Ia mengira kalau kakaknya itu, berniat menyerangnya, untuk melanjutkan permusuhannya dulu. Maka, ia pun memerintahkan Resi Rembug Culung dan Putut Jantaka, untuk menghadang serangan tersebut. Resi Rembug Culung dan Putut Jantaka segera memimpin para raksasa untuk bersama-sama menyerang rombongan para dewa yang dipimpin Bathara Endra. Menghadapi serangan mendadak itu, rombongan para dewa dari Kahyangan Suralaya itu terpaksa membela diri. Maka, terjadilah pertempuran ramai di tepi hutan Krendowahono. Setelah kedua pasukan bertempur cukup lama, Bathara Endra turun langsung ke medan perang menghadapi Bala Raseksa. Resi Rembug Culung dan pasukannya mulai terdesak mundur. Mengetahui hal ini, Bathara Kala segera terjun langsung menghadapi Bathara Endra. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka, karena masing-masing masih menyimpan dendam lama. Bathara Endra sampai lupa, bahwa tujuan kedatangannya, adalah untuk mengundang para raksasa, bukan untuk berperang. Tiba-tiba, Bathara Wisnu datang menyusul, dan segera melerai kedua saudaranya yang sedang bertarung itu. Melihat kedatangannya, Bathara Kala justru semakin marah, karena teringat beberapa kali Bathara Wisnu pernah mengalahkan dirinya, antara lain sebagai Ki Dalang Kondobuwana, Joko Wamono, dan Brahmana Kestu. Namun, Bathara Wisnu berusaha menyabarkannya, dan mengatakan, bahwa itu semua ia lakukan, sama sekali bukan demi kepentingan pribadi, tetapi demi memelihara ketertiban Pulau Jawa. Setelah suasana lebih tenang, Bathara Wisnu pun menjelaskan, bahwa kedatangan Bathara Endra ke hutan Krendowahono, bukan untuk menantang perang, tetapi untuk mengundang Bathara Kala dan para raksasa, supaya membantu para dewa mengangkat Gunung Mandorogiri di Laut Selatan, dan mengeluarkan air kehidupan Tirtomarto Siwambo dari dalamnya. Bathara Kala bersedia memenuhi undangan tersebut, asalkan dua syaratnya dikabulkan, yakni, ia dibebaskan dari hukuman pembuangan, dan, serta murid-muridnya juga diberi hak, untuk ikut meminum Tirtomarto Siwambo. Bathara Endra selaku pemimpin Kahyangan Suralaya, menyatakan setuju mengabulkan kedua syarat tersebut. Ia berjanji, akan meminumkan Tirtomarto Siwambo kepada siapa saja, yang berhasil mencapai kesempurnaan, dan berbudi luhur. Tidak peduli, apakah mereka penganut ajaran Sambo, Brahmo, Endra, Bayu, Wisnu, ataupun Kala. Semua mendapatkan hak yang sama.
Mendengar janji tersebut, Bathara Kala merasa lega. Ia pun mengajak Resi Rembug Culung dan para raksasa lainnya untuk menyertai Bathara Endra dan Bathara Wisnu menuju ke Kahyangan Suraloyo. Kocap kacarito, para dewa dan raksasa kini sudah berkumpul di Kahyangan Suraloyo. Maka, pekerjaan mencari Tirtomarto Siwambo pun segera dimulai. Sang Hyang Guru memberikan petunjuk bahwa Tirtomarto Siwambo hanya bisa diperoleh dengan cara mengangkat Gunung Mandorogiri, tetapi harus dengan cara memutarnya perlahan-lahan. Apabila gunung tersebut diangkat secara langsung, justru air kehidupan akan musnah dan gagal diperoleh. Setelah menerima petunjuk dari Sang Hyang Jagatnoto, bersama-sama mereka, para dewa dan para raksasa, berangkat menuju ke Laut Selatan, sampai akhirnya menemukan sebuah pulau, di mana Gunung Mandorogiri berada. Mengetahui Gunung Mandorogiri yang sangat besar, Sang Hyang Anantobogo dan Sang Hyang Basuki pun mengubah wujud mereka menjadi naga. Karena besarnya Gunung Mandorogiri, maka kedua naga itu harus menyambung tubuh mereka, supaya bisa membelit dan mengelilingi gunung tersebut secara sempurna. Selanjutnya, para dewa dan para raksasa berjajar-jajar menjadikan tubuh kedua naga itu sebagai pegangan, lalu mereka bersama-sama bergerak, memutar Gunung Mandorogiri secara perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, Gunung Mandorogiri pun terangkat, dan di bawahnya, terlihat sebuah lubang yang bersinar terang. Sang Hyang Pramesti Guru dan Sang Hyang Narodo mendatangi lubang tersebut, dan ternyata adalah sebuah sumur alami, yang berisi air jernih yang sedang dicari-cari, yaitu Tirtomarto Siwambo. Sang Hyang Guru segera mengeluarkan cupu pusaka buatan Bathara Romoyadi, yang meniru khasiat cupu manik Astogino, warisan Sang Hyang Nurcahyo. Dengan menggunakan cupu pusaka tersebut sebagai wadah, maka Tirtomarto Siwambo dalam sumur alami itu dapat ditampung semuanya. Setelah Sang Hyang Guru mewadahi seluruh air Tirtomarto Siwambo ke dalam cupu, segera ia memberi aba-aba, maka kemudian, para dewa dan raksasa kembali memutar Gunung Mandorogiri, untuk meletakkannya di tempat semula. Sang Hyang Jagatnoto menyerahkan cupu pusaka berisi Tirtomarto Siwambo itu kepada Bathara Endra, supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, Sang Hyang Guru dan Bathara Narodo pun berpamitan untuk kembali ke Kahyangan Jonggring Saloko. Sang Hyang Kolo kemudian menagih janji Bathara Endra, bahwa dirinya dibebaskan dari hukuman pembuangan, dan murid-muridnya juga diberi hak untuk ikut meminum Tirtomarto Siwambo. Bathara Endra mengabulkan permintaan pertama, bahwa mulai saat ini Bathara Kolo boleh meninggalkan hutan Krendowahono, dan kembali hidup di Pulau Nuso Kambangan. Mengenai permintaan kedua, akan dikabulkan jika ada raksasa berbudi luhur, yang mencapai kesempurnaan hidup, tentu saja dapat diangkat menjadi dewa, dan boleh meminum Tirtomarto Siwambo. Bathara Kolo memegang janji tersebut, dan ia pun pamit untuk pulang ke Pulau Nuso Kambangan. Ia berencana membangun tempat tinggal di sana, yang diberi nama Kahyangan Selo Mangumpeng. Mengenai hutan Krendowahono, untuk selanjutnya diserahkan kepada Resi Rembug Culung dan Putut Jantoko, supaya menjadi tempat mereka mengajarkan ajaran Kolo. Sedangkan Bathara Endra dan para dewa, lalu kembali ke Kahyangan Suraloyo.
Diceritakan, dalam perjalanan pulang ke hutan Krendowahono, Resi Rembug Culung dan para raksasa berhenti sejenak untuk beristirahat. Di tengah jalan dalam istirahatnya itu, Resi Rembug Culung tiba-tiba ingin mencuri Tirtomarto Siwambo, karena ia berpikir, bisa saja suatu saat kelak, Bathara Endra akan mengingkari janjinya. Maka, berangkatlah ia seorang diri, menuju Kahyangan Suraloyo, untuk melaksanakan niat tersebut. Sementara itu, di Kahyangan Suraloyo, Bathara Endra dan para dewa sedang mengadakan pesta syukuran, atas keberhasilan mereka mendapatkan Tirtomarto Siwambo. Mereka menggelar tarian bedoyo, dan juga pesta kembul bujono. Memanfaatkan keadaan itu, Resi Rembug Culung dapat menyelinap masuk ke dalam ruang penyimpanan pusaka, dan berhasil mencuri cupu pusaka, berisi Tirtomarto Siwambo. Sang Hyang Wisnu yang waspada, dapat mengetahui kalau Resi Rembug Culung telah mencuri Tirtomarto Siwambo. Diam-diam, ia pun mengikuti raksasa itu kembali ke rombongannya. Resi Rembug Culung disambut Putut Jantoko dan para raksasa lainnya. Ketika Tirtomarto Siwambo hendak dibagi-bagikan, tiba-tiba Bathara Wisnu muncul dalam wujud seorang wanita cantik, bernama Dewi Malini. Kecantikan Dewi Malini membuat para raksasa itu mabuk kepayang, dan masing-masing ingin memilikinya. Mereka pun saling bertengkar, dan berkelahi sendiri. Pada saat itulah, Dewi Malini dapat merebut Tirtomarto Siwambo, dan membawanya kembali ke Kahyangan Suraloyo, dalam wujud Bathara Wisnu. Begitu Tirtomarto Siwambo telah lenyap, para raksasa baru menyadari kesalahan mereka. Resi Rembug Culung berniat mengejar Bathara Wisnu, namun Putut Jantoko mencegahnya. Putut Jantoko mengingatkan, supaya sang ayah percaya kepada janji Bathara Endra saja. Namun, Resi Rembug Culung tidak menghiraukan saran anaknya itu. Ia merasa ilmunya sudah sempurna, dan pantas mendapatkan Tirtomarto Siwambo saat ini juga. Setelah membulatkan tekad, ia pun berangkat sendiri, mengejar ke Kahyangan Suraloyo. Resi Rembug Culung menyelinap ke dalam Kahyangan Suraloyo, dan melihat Bathara Wisnu menyerahkan Tirtomarto Siwambo kepada Bathara Endra. Kebetulan hari itu, Bathara Endra berniat meminumkan Tirtomarto Siwambo kepada para dewa baru, yang belum pernah meneguk Tirtomarto Kamandanu. Resi Rembug Culung melihat para dewa baru itu sedang berbaris di hadapan Bathara Endra. Memanfaatkan acara tersebut, ia segera mengubah wujudnya menjadi seorang dewa pula, dan menyelinap masuk ke dalam barisan. Bathara Suryo dan Bathara Condro kebetulan memergoki Resi Rembug Culung saat berubah wujud, dan menyusup ke dalam barisan. Mereka segera melaporkan hal itu kepada Bathara Wisnu. Maka, pada saat-saat genting, di mana dewa jelmaan Resi Rembug Culung sedang mendapatkan giliran meneguk Tirtomarto Siwambo, pada saat itulah Bathara Wisnu melepaskan senjata Cokro Sudarsono, yang secara tepat memenggal kepala raksasa itu. Tirtomarto Siwambo yang sudah terlanjur diteguk oleh Resi Rembug Culung, membuat kepala yang terpenggal itu tetap hidup, dan melayang-layang di udara. Ia pun membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menelan tubuh Bathara Suryo dan Bathara Condro, demi melampiaskan sakit hatinya.
Bathara Wisnu segera mengubah tubuh Resi Rembu Culung, yang tanpa kepala menjadi lesung, dan memerintahkan para bidadari untuk menabuhnya menggunakan alu. Begitu lesung tersebut ditabuh, Resi Rembu Culung merasa mual, dan ia pun memuntahkan kembali Bathara Suryo dan Bathara Condro. Kepala tanpa badan itu, kemudian melayang pergi, dan mengancam kelak akan datang lagi, untuk membalas dendam dengan cara memakan Bathara Suryo ataupun Bathara Condro, sehingga menciptakan gerhana matahari ataupun bulan. Bathara Wisnu pun memberikan saran kepada Bathara Endro, untuk menyebarkan perintah kepada masyarakat Pulau Jawa, supaya menabuh lesung jika terjadi gerhana. Dengan cara demikian, kepala Resi Rembu Culung akan mengembalikan sinar matahari ataupun rembulan, yang ditutupinya. Bathara Endro menerima saran tersebut, dan segera menyampaikannya kepada Sri Mohorojo Dewo Eso, yang saat itu menjadi satu-satunya raja, yang bertahta di tanah Jawa.